Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Prabowo dari kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan tentang KNN, yaitu algoritma K-Near Snakeboard yang diaplikasikan pada pendeteksian hate speech. Apa itu hate speech? Hate speech adalah ucapan penghinaan atau ujaran kebencian, baik itu dari tindakan komunikasi dilakukan oleh beberapa orang atau individu. Yang dihasut berupa baik itu provokasi, hasutan, atau hinaan bagi ras, suku, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, dan kewarganegaraan, agama, dan lain sebagainya. Pada aplikasian ini, algoritma KNN merupakan algoritma di mana hasil dari state yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangganya yang paling dekat. Seperti ini, apabila kita mencari nilai di tanda tanya ini, maka klasifikasi nilainya diambil dari tetangga yang paling dekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma K-Near menggunakan neighborhood atau classification sebagai nilai prediksi dari nilai state yang baru. Lalu, apa saja deskripsi algoritma K-Near ini? Konsep dasar dari KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K. Lalu, tetangga terdekatnya dalam data pelatihan menghitung jarak dilakukan dengan konsep included. Jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat tersebut akan menjadi kelas di mana data yang akan dievaluasi itu berada. Selanjutnya, contoh dari deskripsi KNN ini seperti ini. Nanti hasilnya akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori ke tetangganya yang paling dekat. Apa tujuan dari KNN? Tujuannya adalah supaya algoritma ini bisa mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Dan algoritma KNN menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai state yang baru. Selanjutnya, deskripsi dari algoritma KNN ini merupakan rumus ya, yaitu jika K sama dengan 3 maka lingkar hijau akan masuk dalam kategori segitiga merah. Jika K sama dengan 3 maka lingkar hijau akan masuk ke dalam segitiga merah. Nah, untuk pengaplikasiannya pada Google Colab, kami di sini menggunakan headspeed. Yang pertama kita mengimport data library atau install skit militer, yaitu mengimport library dengan menggunakan panda, numpy, matplotlib, seaborn, string, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mengimport dataset. Dataset ini kita menggunakan read_dataset.csv. Selanjutnya kita menampilkan dengan devhead 11 dataset. Lalu akan membuat data frame-nya. Kita menggunakan tweet, df, describe. Lalu describe-nya ini menampilkan data dari data frame tersebut. Lalu menampilkan data frame ke dalam sebuah diagram. Nah, lalu muncullah diagramnya merupakan 07608, namanya headspeed di tipe integer 64. Ini merupakan data dari headspeed tersebut dalam tampilan diagram. Selanjutnya, membuat fungsi def, yaitu untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi. Sini menggunakan def bersih dalam kurung data. Lalu kita menggunakan tweet def descript def juga untuk menampilkan data tersebut. Lalu kita menggunakan steamer untuk menampilkan 10 dataset. Kita menggunakan tweet dataset tweet head menampilkan 10 dataset. Selanjutnya, untuk menghapus pattern kita menggunakan def juga, dan akhirnya menghapus simbol-simbol yang tidak diperlukan. Lalu kita kembali menampilkan 10 dataset yang tadi, maka akan ada perubahan di sini. Lalu membuat skala perbandingan data frame tweet yang tadi dengan yang sekarang. Lalu akan muncul di sini perbandingan skalanya. Dan selanjutnya kita melihat mengimport counter. Lalu di sini dapat hasilnya dari beberapa counter. Lalu kita menampilkan kembali data frame yang kita miliki untuk melihat apakah kedua diagram sudah sejajar. Nah, di sini ditampilkan sudah sejajar ya. Selanjutnya kita masukkan label men-tweet mode. Lalu kita menjalankan ke neighbor classification ke dataset, yaitu menampilkan KNN, menjalankan KNN pada dataset. Seperti ini codingannya. Lalu kita merge untuk menampilkan array. Lalu memeriksa skor akurasi KNN, berapa skornya, maka kita cek dengan menggunakan skor akurasinya. Lalu
Untuk mencoba apakah dia bisa mendetek bahasa itu merupakan bahasa hate speech atau ujaran kebencian, maka kita masukkan. Lalu akan tampil nilainya dan dia terdeteksi menjadi bahasa ujaran kebencian. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kalau ada yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.